Masih di Talkshow with BHS bersama Om Wai. Gracia Endo dan juga Ari Kritik. Tadi ceritain apa yang what should I do for you? Iya, mungkin Om Wei bisa lah membantu mengingatkan pejabat-pejabat kita bahwa keputusan-keputusan kecil yang mereka mungkin anggap sederhana itu ternyata itu bisa mempengaruhi rakyatnya. Ini serius ya ngomong? Serius ini, meskipun hanya ganti istilah tapi itu telah merampas cita-cita seorang anak bangsa yang ingin menjadi insinyur. Ya dia memang intinya dia ini orangnya kritis pada policy, public policy, nggak benar-benar. Iya, Om. Termasuk kritisnya terhadap siapa? Wakil rakyat ya. Iya udah gitu, dia berani menjadi tema dalam stand up-nya. Kita punya videonya, Om. Ya coba Kita lihat. lihat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang Arif dan Budiman. Pagi ini saya mau menghimbau teman-teman untuk tetap optimis dan bahagia dan juga mendekatkan diri kepada alam. Salah satunya adalah dengan memelihara tumbuhan, karena dengan memelihara tumbuhan hati kita bisa bersih. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa menikmati hasilnya. Seperti kali ini, kita sudah bisa menikmati hasilnya, tinggal petik saja dan bisa langsung kita makan. Oke teman-teman, tetap bersemangat untuk berbagi kebaikan. Tapi Ari, sebenarnya materi-materi apa komedi yang Anda mainkan, Anda tuturkan, itu sebenarnya misinya kemana arahnya? Kalau rumus komedi itu kan sebenarnya lahir dari keresahan ya. Cuman cara kita menyampaikan keresahan kita itu kan macam-macam. Dan saya pikir hampir semua seni melakukan itu. Nah kalau saya sih juga sebagai komedian punya banyak hal yang mengganggu pikiran gitu. Kemudian memilih media komunikasinya itu kalau ada yang lewat lukisan, ada yang lewat musik, saya lewat komedi. Jadi kalau untuk saya sih mungkin saya agak resah gitu, kenapa sih orang ribut, sehingga menurut saya sih yang salah mungkin ada, harus kita terima, ada yang salah mungkin, tapi yang benar juga banyak gitu. Ini tema-tema materi yang Anda mainkan itu tentang kritik sosial ya? Iya, saya coba sih, tapi itu sebenarnya karena mengganggu pikiran aja. Tapi setelah lu melakukan itu, pernah resah nggak efek dari apa yang lu sampaikan? Kalau itu mungkin reaksi berantai kali ya. Ketika saya membagikan keresahan itu membuat orang menjadi resah juga. Keresahan itu tadi akhirnya menular gitu. Misalnya nih saya bicara tentang keresahan saya terhadap Indonesia Timur. Mungkin orang akan ketawa-ketawa. Lucu juga materinya dia. Tapi kemudian akhirnya dia merasa resah juga tuh kayak, iya juga ya kalau dipikir-pikir lagi hal itu terjadi. Misalnya nih tadi, saya mungkin agak sedikit guyon ketika saya bilang saya mau jadi insinyur. Mungkin orang ketawa kayak, kenapa sih lu pusing banget sama yang kayak begitu? Tapi mungkin akan ada satu dua orang kayak, iya ya, kadang-kadang kebijakan kita itu cuma ganti nama doang, tapi nggak ada efeknya sama sekali. Bukan kualitasnya yang ditingkatkan, cuma ganti namanya doang. Tadi ada nyindir soal keresahan di Indonesia Timur. Kasih contoh apa misalnya yang paling penting? Yang paling meresahkan? Yang paling meresahkan buat seorang Ari Kritik. Dijadikan materi buat stand up. Misalnya nih, simple kalau menurut saya sih kayak, orang Timur itu kan selalu dipandang dengan kelebihan fisik, menurut saya. Tanyakan kepada diri kalian masing-masing. Kalau jalan dengan orang Timur, berlima. 4 bukan orang Timur, 1 orang Timur. Ketemu masalah di jalan, berkelahi. Siapa yang disuruh maju duluan? Siapa yang disuruh maju duluan? Gue tanya, kalian punya teman orang Timur dan bukan orang Timur. Iya. Ketika berantem di jalanan, siapa yang disuruh maju duluan? Pasti kami orang Timur. Atau ketika main bola deh, yang positif-positif aja ya. Main bola, 10 orang pemain, 1 orang jadi kiper. Ada 1 orang Timur. Kira-kira siapa yang dijadikan penyerang? Ya orang Timur. Orang Timur lagi. Iya. Tapi kalau kita cek faktanya, kita yang harus baku pukul paling kuat. Kita yang harus lari main bola paling kuat. Tapi faktanya di Indonesia ini, 5 peringkat teratas gizi buruk itu Indonesia Timur. Ini maunya apa orang-orang ini nih? Kita yang kurang gizi tapi kita yang harus kuat. Itu kan sudah nggak masuk itu. Besok-besok kalau disuruh berkelahi teman-teman Indonesia Timur jangan mau lagi. Bilang silakan kalian yang kelebihan gizi kita kurang gizi tidak mau ikut berkelahi. Kalau suruh jadi debt collector juga jangan mau gitu ya? Boleh. Debt Collector menurut saya adalah pekerjaan yang mulia. Karena Anda punya pilihan cuma 2. Ditagih di dunia atau ditagih di akhirat. Wah. Debt collector sedang menyelamatkan Anda dari siksa api neraka. Ketika Anda tidak bayar tagihan Anda, itu adalah sebuah utang. Dan utang itu ditagih di akhirat. Debt collector datang kayak, bayarlah utang Anda. Sehingga Anda tidak berdosa. Nah, jadi pertanyaan gue, ketika lu gagal jadi insinyur, kenapa lu nggak jadi debt collector?
Hah? Gini ya teman-teman, Heeh. ada sebuah kutukan yang terjadi kepada orang ketika memilih profesi sebagai seorang komedian. Setelah itu Anda pasti tidak bisa melakukan sesuatu yang serius. Apapun yang terjadi dengan hidup Anda, orang akan menilai itu sebagai sebuah komedi. Jadi kalau saya jadi debt collector, saya nagih orang tidak bayar, orang hanya ketawa-ketawa saja. Saya itu pernah di Bandara Surabaya ya, Di Juanda. di Juanda. Uang saya cuma 300.000 Pak. Mm. Narik 300.000 tadi ini, saya 300.000 buat transport doang kan, cash. Dah. Lupa ngeluarin ATM-nya. Pas balik udah ketelan. Waduh, panik dong saya. Ya Allah, bagaimana ini kehidupan saya nih? Saya pergi lapor. Mbak, maaf Mbak. ATM saya ketelan. Ketawa mereka. Dalam hati saya, itu penderitaan loh. Mbak, serius loh ATM saya ketelan. Ketelannya gimana Mas? Dia minum air dulu nggak? Enggak lucu. Enggak lucu. Padahal kamu bilang serius ya. Serius. Problem di sini ya. Apa? Masa sih Mas? Mestinya ngunyah gitu ya? Enggak lucu. Saya nggak tahu. Tapi Hidup dia tahu saya- kalau ada komika. Tahu. Emang apakah normal dalam kehidupan ini seseorang ngeluh, Mbak ATM saya ketelan. Oh iya, dikunyah dulu nggak itu Mas? Nggak normal dong. Itu nggak normal dong. Itu nggak normal dong. Nggak. Itu hanya terjadi pada komedian. Tapi memang Ari kan artis yang mahal, komika yang mahal kan. Bayarannya per materi ya katanya ya. Bernapas. Bernapas. Pertarikan nafas, Pertarikan bayangin nafas. coba. Makanya ini agak lega karena bayarannya agak bagus. Selain tema-tema lo adalah tentang kayak keresahan, apakah juga pengalaman hidup lo yang pindah-pindah dari dulunya? Saya lahir di Kendari Om. Oke, Terus terus? suku aslinya saya itu Wakatobi. Oh, apa Wakatobi itu singkatan kan? Wanci, Wangi-Wangi, Kaludupa, Tomia, Binongko. Saya di Tonya tuh, Tomia. Jadi pintar berenang dong berarti ya? Pintar berenang. Pintar berenang ya? Oh, orang-orang sana itu baru lahir langsung Langsung berenang gitu. nangis dulu. Langsung nangis dulu ya. Kalau lahir langsung berenang, wah itu bahaya banget ya. Ya kalau di sana sih orang kadang-kadang istilahnya itu lebih duluan bisa berenang daripada bisa berjalan. Jadi memang mereka itu dari kecil-kecil sudah sangat pintar berenang. Jadi Ari juga suka membawakan materinya tentang Indonesia Timur. Indonesia Timur, Ya. pakai bahasa Indonesia Timur juga ya? Nah, berarti dia harus closing segmen dengan bahasa Wakatobi. Ya, coba. Nah, Oke, jari mo karaka, aneta mayu ka hepule, taku moja koja mi ana, barai hete ka umpa-umpa. weh. Tetap di Talk Show WTHS.